Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah UTS ya, kemarin pertama yang perlu saya sampaikan dulu ya, pertama terkait dengan UTS ya. Yang UTS kemarin coba kita kasih kesempatan untuk memperbaiki ya, karena masih paradigma yang antum pakai itu UTS yang ada di ruangan. Dan UTS-nya itu take home. Take home itu sebenarnya memberi kesempatan bagi antum untuk menelusuri literatur yang lebih Apa? Halo? Gimana? Sudah kelihatan ya? Sudah kedengaran? Ya, take home itu memberikan kesempatan bagi antum ya untuk mendalami literatur ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga yang kita harapkan adalah jawabannya itu mendalam ya, kaya dengan data dan sifatnya argumentatif. Ya. Jangan kayak orang, makanya boleh melakukan mengutip dari berbagai sumber itu, tapi bentuk pertanggungjawabannya adalah bentuk pertanggungjawabnya itu menunjukkan antum mengutip dari sumber apa. Itu yang perlu saya sampaikan ke antum. Oke, ini karena waktunya terbatas ya. Insya Allah pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang desain penelitian. Ya. Dalam arti luas, ya, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Ya. Semua proses yang diperlukan dalam pelaksanaan dan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Antum kan sudah sebelum UTS, antum sudah diterangkan setidaknya ada beberapa jenis penelitian ya berdasarkan tujuan ya, ada yang berdasarkan jenis data, ada yang berdasarkan jenis teknik analisa data, termasuk yang terakhir adalah jenis penelitian berdasarkan tempat penelitian itu dilakukan. Itu ada 5 ya. Yang pertama penelitian literatur, kedua penelitian tindakan kelas, 3 penelitian eksperimen, 4 penelitian survei, yang kelima adalah penelitian grounded research, itu di situ. Tentunya sesuai dengan karakteristik masing-masing ya. Nah, langkah berikutnya atau tahapan berikutnya setelah memahami tentang jenis-jenis penelitian itu, antum sudah mulai berpikir tentang apa itu desain penelitian. Desain penelitian, yaitu apa? Dalam arti luas tadi, semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Apa yang perlu antum persiapkan? Apa yang perlu antum merencanakan dan bagaimana antum melaksanakan suatu penelitian, maka antum harus tahu namanya desain penelitian. Atau dalam arti sempit yaitu mencakup mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Itu kalau kita merujuk Muhammad Nasir, ya. Muhammad Nasir. Ini kelihatan ya. Kemudian, nah, gimana? Sudah ya, saya lanjut. Adapun ruang lingkup desain penelitian itu ada 10 paling tidak yang saya catat di sini.
yaitu menyangkut identifikasi masalah. Menyangkut identifikasi masalah. Sehingga dari identifikasi masalah itulah nanti ketemu namanya judul masalah penelitian. Ya. Apa? Anu 1,5 tuh. Halo? Ada masalah? Bisa dilanjut? Yang kedua, yaitu namanya menformulasikan masalah penelitian. Setelah antum melakukan pemetaan masalah, apa itu masalah penelitian dan bukan masalah penelitian, baru yang kedua adalah menformulasikan masalah penelitian, menentukan tujuan penelitian, atau merumuskan masalah. Setelah ketemu masalahnya, yang ketiga adalah melakukan namanya pemilihan kerangka konseptual, yang disebut dengan kajian pustaka. Ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu apa? Menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya. Ya, yang sejenis. Makanya nanti penting sekali untuk menentukan kira-kira apa yang antum teliti. Makanya antum supaya paham ya tentang apa namanya, kira-kira penelitian kayak apa, maka perlu antum mempelajari tentang apa penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Apa saja, yaitu skripsi. Antum sudah mulai mempelajari skripsi, terutama di bab 1. Nanti skripsi bab 1 ya itu di fotokopi dulu ya, dikopi dan dipelajari. Nanti yang saya harapkan kalau nanti prodinya adalah studi agama-agama, ya mencoba ngambil skripsi bab 1 terkait dengan prodi studi agama-agama. Ya. Coba 5 ya, nanti cari 5 yang baik ya. Syukur ada, boleh dari Unida, boleh dari luar Unida. Yang kedua, kalau misalnya ngambil dari prodinya AFI, ya berusaha ngambil skripsi akidah filsafat. 5 ya, paling enggak 5 apa proposal bab 1 skripsi ya. Skripsi loh ya, bukan tesis, bukan disertasi. Oke, yang keempat namanya membangun penyelidikan. Membangun penyelidikan. Ya. Apa? Ngajar aku rame-rame. Membangun penyelidikan ya. Membangun penyelidikan itu nanti misalnya menentukan objek penelitian apa. Ya. Menentukan objek penelitian apa. Kalau misalnya bicara tentang misalnya penelitian tentang apa namanya untuk mengetahui ya model toleransi beragama Islam dan Hindu di desa apa, kecamatan apa, Bali. Berarti kan dalam rangka untuk membangun penelitian itu apa nanti objek yang kita teliti, suaranya ke sana. Nanti coba ini untuk memudahkan, nah, makanya nanti antum cari proposal penelitian. Caranya apa? Nyari skripsi bab 1 itu di fotokopi. Penelitinya siapa, itu covernya ya sama bab 1 yang di fotokopi. Bab 1 covernya sama bab 1. 5 ya masing-masing. AFI yang ngambil AFI, studi agama-agama juga studi agama-agama. Kemudian yang kelima itu namanya definisi operasional.
divisi operasional. Ada yang disebut dengan landasan konseptual. Makanya rujukannya dari mana? Ya juga nanti tadi penelusuran penelitian terdahulu itu di samping skripsi, ya, di samping skripsi, ya. Yang kedua, ya, di samping skripsi itu yang kedua jurnal ilmiah, untuk mengetahui perkembangan itu. Maka nanti definisi operasional atau landasan konseptual, ya, itu nanti akan antum temukan itu di situ. Kemudian yang keenam itu adalah memilih prosedur dan teknik sampling atau teknik pengumpulan data. Ya, memilih prosedur dan teknik sampling. Nanti kita terangkan masing-masing ya. Tapi kalau antum pengen keterangan detail lengkap itu di bukunya Muhammad Nazir, ya, Muhammad Nazir. Yang ketujuh, menyusun instrumen penelitian. Yang kedua, membuat coding, editing, processing data, analisa data. Ini agak bau-bau kuantitatif. Kalau kualitatif tentunya tidak menggunakan ini. Yang kesembilan, menganalisa data. Yang kesepuluh, melakukan pelaporan hasil penelitian. Itu ya, desain penelitian itu mencakup 10 hal. Oke. Ada yang ditanyakan? Halo? Halo, halo? Diam aja. Saya ditinggal pergi nih. Iya, Sat. Mati ya. Ya, jangan dimatikan semua ya salah satu. Ya. Kayak saya nggak ngomong sendiri. Lanjut ya. Ya, lanjut. Ya Ustadz, iya. Ya Ustadz, lanjut. Oke. Sekarang kita masuk ke ciri desain penelitian. Cirinya ya. Ini kita bicara teorinya ya, makanya agak susah-susah. Pertama, ciri desain penelitian adalah dibentuk berdasarkan metode ilmiah. Berarti harus menggunakan panduan tertentu, itu maksudnya. Berarti selain antum nanti cari skripsi, halo. Kedua, cari jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah. Yang ketiga itu cari panduan skripsi yang dikeluarkan oleh UNIDA. Dibentuk berdasarkan metode ilmiah itu maksudnya apa ya? Dasarnya menggunakan panduan, tidak ngarang. Bagaimana membuat judul yang benar, bagaimana menyusun latar belakang masalah, itu biasanya nanti ada di namanya apa? Panduan penelitian. Yang kedua, dapat dilaksanakan dengan data dan teknik yang ada, didukung oleh data dan metode penelitian. Artinya apa? Antum jangan sekali-kali mengambil sebuah judul penelitian itu kalau tidak didukung oleh referensi atau data yang memadai. Itu yang maksudnya. Jangan sampai sekali-kali mengambil judul penelitian yang tidak tersupport oleh data atau metode penelitian. Itu artinya tidak visible dalam pengambilan suatu penelitian. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, cocok untuk tujuan penelitian dalam arti menjamin validitas penemuan untuk memecahkan masalah. Konsistensi antara tujuan penelitian dengan datanya. Kaitannya dengan ketersediaan data, konsistensi antara tujuan penelitian dengan data yang ada. Yang empat itu harus ada originalitas, tidak plagiasi. Ya. Harus berdasarkan dari kita. Tapi pengertian originalitas itu apa? Bukan kok istilah tidak sama sekali tidak
Bukan berarti bukan sama sekali belum pernah dilakukan penelitian, tidak. Originalitas dan penelitian itu adalah jelas positioningnya dalam penelitian itu. Memperkuat, menindaklanjuti, atau mengkoreksi penelitian sebelumnya. Itu namanya originalitas. Bukan istilah originalitas itu adalah melakukan suatu penelitian yang sama sekali belum dilakukan penelitian. Itu namanya malah salah. Ya. Yang kelima, desain harus cocok dengan biaya penelitian dengan kemampuan manusia. Waktu biaya akses yang disebut dengan visibilitas. Oke ya, kalau saya ringkas ya, kalau saya formulasikan ya, apa tadi? Desain yang baik, desain penelitian. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Oke, yang satu ilmiah. Ilmiah ya. Ilmiah itu apa? Ya, objektif, analitis, argumentatif. Nggak perlu saya ulang lagi ya. Artinya bukan mengarang, imajinatif ya, berdasarkan. Nah, itu di situ. Yang kedua, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Pertama, sesuai dengan prodinya. Kalau AFI yang diteliti apa ya, atau SAA. Maka kalau saya kebetulan nanti yang menilai proposal itu misalnya kalau antum AFI ya, ini contohnya AFI ya. Contoh AFI selalu yang harus dikaitkan dengan pemikiran tokoh. Ada banyak ratusan tokoh, baik yang rusak, yang membangun atau yang rusak. Ya. Yang rusak, yang membangun itu siapa? Misalnya Abu Ala Maududi, Ibnu Sina, ya. Ibnu Khaldun. Yang merusak siapa? Syekh Siti Jenar. Misalnya, kalau ada ya. Siti Jenar. Dan seterusnya. Siapa yang bangun? Abu Ala Maududi. Atau Hasan Al-Banna. Ya. Atau pemikiran-pemikiran yang konstruktif yang lain. Makanya harus AFI itu ya pemikiran tokoh. Jangan sampai kayak tarbiyah. Bukan kalau AFI ya jangan ngambil tarbiyah, bicara tentang pendidikan. Kalau bicara tentang pendidikan itu misalnya tentang pemikiran An-Natsir tentang sistem pendidikan barat misalnya. Tapi bukan sistem pendidikan baratnya itu yang diteliti, tapi pemikiran tokoh yang namanya An-Natsir itu. Itu ya. Bisa disingkat. Kalau contoh SAA, studi agama, itu selalu bicara tentang dua agama atau lebih. Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, Islam dengan Katolik, dan seterusnya. Bukan antara Islam dengan Islam. Ya. Muhammadiyah dengan NU, bukan. Itu bukan masuk dalam kajian ini. Makanya nanti ciri judul penelitian dalam SAA itu harus selalu bicara tentang dua agama, antara Islam atau lebih. Karena kan studi kan usuluddin itu kan memperkuat asas adin agama Islam kan berarti kan itu kualifikasi berdasarkan apa? Bentar ya, visibilitas tadi.
Ini prodinya. Yang kedua itu jenjang. S1. S1 itu adalah memahami teori. S2 itu aplikasi teori. Penerapan teori ya, penerapan. S3 itu kritik atau menemukan teori baru. Nah, antum itu dalam rangka untuk S1. Itu nanti kita berharap penelitian antum ini nanti untuk S2, S3 dan seterusnya. Itu yang kita maksud dengan kualifikasi peneliti. Ini terjemahan dari kata-kata tadi ya, desain penelitian tadi ya. Ini kita terjemahkan secara ringkas ini. Kemudian yang ketiga itu yang harus antum perhatikan itu namanya visibilitas. Apa itu? Memperhatikan tentang akses. Tadi ya, sebelum akses, ketersediaan data. Ketersediaan data. Kalau susah, referensinya susah, jangan sekali-kali diambil sebagai judul penelitian. Lupakan saja, cari yang lain. Yang kedua yang namanya aksesibilitas. Aksesibilitas. Mudah tidaknya data itu diperoleh, itu juga harus antum pertimbangkan. Ya. Mudah tidaknya data itu diperoleh, itu harus antum pertimbangkan. Ya, visibilitas. Kemudian yang ketiga menyangkut soal waktu. Ya, waktu. Iya. Waktu antum berapa? 6 bulan. Penelitian skripsi itu 6 bulan. 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau sampai buat skripsi 2 tahun, ya sekalian aja penelitian magister bukan penelitian skripsi. Jadi antum harus berpikir ketika sudah mengambil skripsi itu, waktu yang antum sediakan adalah sekitar 6-12 bulan. Ya, untuk nyusun proposal, untuk pengumpulan data, untuk penyusunan skripsi, itu ada 6-12 bulan. Atau 12 bulannya lupakan, paling enggak 6 bulan. Gitu ya. Terus kemudian biaya, tenaga, dan seterusnya. Itu yang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun proposal penelitian. Oh iya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari ketersediaan data, Ustaz. Hah? Dari ketersediaan data, Ustaz. Ya, kenapa? Jadi itu contohnya kan penelitiannya itu terjun di lapangan gitu. Tidak harus lapangan. Boleh pelatihan. Makanya kan ada 5 itu, antum. Bisa literatur, bisa tindakan kelas, bisa eksperimen, berarti menggunakan laboratorium, bisa survei, bisa grounded riset. Nah, Ustaz. Itu ya. Ya. Itu kesehatan. Makanya nanti sedikit ya, Pak, sampaikan sekalian, biar antum nanti cepat nyambung. Maka biasanya pengajuan judul dalam penelitian, judul penelitian, nanti biasanya yang saya minta 1,
nama lengkap ya. Nomor absensi. Tapi yang terpenting, yang penting juga itu yaitu apa? Prodi, biar saya tahu. Karena untuk menentukan judul antum itu diterima atau tidak, benar atau tidak, itu ada nggak hubungannya dengan prodinya tadi? Ya. Prodinya AFI atau SAA. Nah, AFI tadi apa, lah SAA apa? Lalu judulnya apa? Ini tadi saya minta kalau AFI ada pemikiran tokoh, kalau SAA yang antara Islam dengan agama yang lain tadi. Nah, yang kelima adalah alasan memilih judul. Kenapa memilih judul itu? Alasan akademiknya apa? Akademiknya apa? Alasan praktisnya apa? Itu ya, alasan akademiknya apa? Alasan praktisnya apa? Baru yang ke-6 itu yang tadi yang saya sebut tadi, referensinya. Referensi atau rujukannya apa? Ini harus disiapkan. Makanya tadi kan saya suruh cari deskripsi, cari jurnal. Itu kaitannya dengan ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Halo? Halo, halo. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Halo. Tidak. Cukup ya? Cukup, Ustaz. Ya, Cukup, Ustaz. saya lanjut dulu. Maksudnya tadi penjelasan cukup. Oke. Saya lanjut dulu sebentar. Makanya kan sudah saya jelaskan ini. Makanya nanti beda antara desain penelitian literatur, eksperimen, tindakan kelas, survei, grounded research itu beda. Nanti kemungkinan kebanyakan nanti di literatur atau di grounded research. AFI itu lebih banyak ke literatur memang. Karena meneliti tentang Nakweb Al-Atta sudah meninggal, kan nggak mungkin wawancara. Pakai literatur. Kalau SAA mungkin di lapangan. Mungkin karena butuh waktu singkat, ya perlu lama-lama, pakai ada grounded research. Ini bedanya survei kan sumbernya banyak, kalau grounded kan di bawah 30 sudah boleh. Nah, makanya yang sering selalu saya jelaskan sama antum, secara umum yang namanya penelitian ini harus dimulai dari masalah penelitiannya apa, kemudian yang kedua jawaban teoritisnya, ya, jawaban teoritis dari melalui apa namanya kajian pustaka. Makanya tadi loh referensi tadi itu penting untuk menjawab masalah tadi, apa sih pendapatnya para ilmuwan, ulama terhadap masalah yang ingin kita teliti itu. Apa cukup? Tidak. Kalau buat makalah cukup ini, tetapi karena penelitian harus ada pembuktian untuk mengukur hipotesis, untuk mengukur pendapat ilmuwan, itu makanya ada namanya jawaban empiris di lapangan. Atau kalau misalnya literatur, dihubungkan, dikaitkan, dibandingkan dengan literatur yang lain. Kita harus di lapangan untuk pembuktian asumsi, pembuktian hipotesis itu tidak harus di lapangan. Bisa dihubungkan, dikaitkan, dibandingkan dengan literatur yang lain. Itu namanya penelitian literatur. Untuk membuktikan itu butuh namanya metode penelitian.
Ya, halo. Butuh metode penelitian. Kemudian setelah ada jawaban teoritis, ada jawaban empiris, apa namanya disebut dengan menganalisa atau mengolah data. Bagaimana temuan kita di lapangan atau di kitab-kitab lain kita hubungkan dengan teori yang kita bangun tadi, teori yang kita pakai tadi, sehingga bisa dibuat kesimpulan. Artinya apa? Membenarkan, mengoreksi, atau menemukan teori baru. Itu loh alur penelitian secara umum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Halo? Nggak ada, Tanya Ustaz. enggak? Ada Ustaz. Ada. Nggak ada. Ya, silakan. Sekarang, bentar ya. Desain penelitian. Ini muncul ya? Belum, Ustaz. Oke. Muncul Ustaz. Makanya yang harus antum lakukan ya, depan, antum nyari tugas antum ini ya. Tugasnya adalah cari pertama 5 skripsi penelitian sesuai dengan prodi antum ya. Antum cepat pengen lulus apa tidak? Halo. Cepat lulus. Cepat, Ustaz. Pengen cepet tuh. Makanya ini nanti pekerjaannya ke depan agak berat ya. Masya Allah. Tidak perlu pakai tidak perlu pakai paper print out, bukan. Kita tetap yang nanti kita kumpulan ke saya itu cukup dalam bentuk PDF. Ya, bab 1 cari aja PDF itu banyak ya. 5 skripsi tapi cukup di bab 1. Coba dibaca, ditulis ya. Coba saya cek di chat itu ya. Pertama 5 skripsi ya, bab 1 saja, sama covernya dan daftar pustaka. Di 5 sesuai dengan prodinya. Itu yang pertama. Yang kedua, 5 dulu aja ya. 5 atau 10 jurnal boleh. Jurnal ilmiah terkait dengan prodinya. Kalau API ya API, kalau SAA ya SAA. Itu maksud saya. Dua, 3. Panduan skripsi. 3 itu ya. Kalau panduan nggak harus semuanya ya, paling enggak satu angkatan ini antum sudah 10 orang ketemu satu panduan skripsi, itu sudah nggak apa-apa. Nanti kita ini kan. Itu ya tugas kita pekan depan. Ya. Nyari dulu aja, ini nggak usah dulu. Mencari 5 skripsi, bab 1 ya, covernya sama daftar pustaka. Yang kedua 5-10 jurnal terkait dengan prodinya SA atau API. Yang ketiga panduan skripsi. Paham ya? Kalau cukup. Paham, Ustaz. Ya, depan. Ya. Saya absen dulu. Ya. Nah, Ustaz. Sekarang absen dulu. Oh iya ya, tugas-tugas nanti saya cek di grup aja ya. Masih belum sempat.
Oke, sekarang kita ke siakapnya. Kemarin kita itu sudah ke pertemuan yang keberapa? Ke-8 ya. Sekarang ke-9. Ya. Halo. Halo, Ustaz. Ya, ke-9 ya. 9. 6, Ustaz. Oke, bentar. Absen dulu. Akidah filsafat. Ahmad Rifki Inani. Ada? Maafi Ustaz. Ya? Maafi Ustaz. Maafi. Ali Salahuddin. Hadir Ustaz. Andi Nur. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Kemudian Fakhri Alwan tuh ya. Yang ngulang itu ya. Ustaz Tahsin. Ikhlasul Maulana. Dewa. Ikhlasul Maulana. Goib. Maafi Ustaz. Kanda Naufal Jauhar. Hadir Ustaz, hadir. Kanda hadir Ustaz. Ardi Dewantara. Hadir Ustaz, hadir. Hadir ya. Hadir Ustaz. Sebentar dulu, sebentar.